Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Kali ini saya ingin mencontohkan cara penginputan atau penambahan pelanggan di aplikasi. Baik, ini kita coba isi ya untuk kolom dari nama pelanggan sampai ke lokasi pelanggan. Misalkan nama Tesla, alamat ini, email ini, nomor HP ini. Nah, untuk username dan juga password ini opsional, bisa diisi, bisa juga dikosongkan. Jika diisi nantinya user dan juga password PPPoE pelanggan akan menggunakan data di kolom ini yang kita isi. Tapi jika dikosongkan, maka nanti user dan juga password PPPoE pelanggan akan menggunakan ID pelanggan dan juga passwordnya. Karena kan ketika kita tambah user di sini, aplikasi akan mengenerate atau membuat ID pelanggan dan juga password secara otomatis. Misalkan usernya user, passwordnya user, layanannya pilih, taginnya langsung muncul. Di instalasi jika ada, tambahkan saja. Misalkan saya ingin kasih gratis, bisa instalasi dikasih kosong. Nah, untuk add-on ini juga opsional, bisa aja tidak ya. Tapi jika misalkan kita ingin menambahkan add-on, kasih pelanggan, misalkan pelanggan baru request pemasangan plus TV, berarti nanti data tambahan STB di sini. Penambahan add-onnya atau buat add-onnya bisa di sini. Ini pilih routernya atau lokasinya di mana. VPN-nya jika ada VPN. Nah, lokasinya di mana, misalkan cari saja misalkan Persamanah. Kita pilih misalkan SD 5 Persamanah. Lalu pilih submit. Nomor HP sudah didaftarkan. Nah, lanjut ini kita isi ulang ya. Kita isi ulang karena kan tidak boleh sama nomor HP-nya. Nah, username tadi tes user, passwordnya pas user, layanannya full, add-onnya tidak, lokasinya misalnya tadi Kersamaan, ketik koordinatnya di sini, lalu submit. Nah, jika sudah berhasil, kita akan diarahkan untuk mengisi data instalasi gitu. Nah, sebenarnya untuk data instalasi ini sifatnya juga opsional gitu, digunakan atau diarahkan ke sini karena memang nanti gunanya untuk mempermudah saja begitu ya detail instalasi pelanggan, karena nanti kita bisa melihat pelanggan atas nama misalkan pelanggan tes, tenaga teknisinya atau tim installernya sudah melakukan pemasangan, siapa namanya kita bisa pilih di sini, panjang FO-nya berapa. Jika nanti misalkan terputus atau misalkan ada pergantian kabel, kita bisa mempersiapkan kabel sesuai dengan kabel yang sebelumnya, termasuk juga router. Kita bisa tahu nanti router pelanggannya, router kita yang ada di lokasi pelanggan apa, mereknya atau tipenya, MAC address-nya berapa, serial number-nya berapa. Lalu juga ODP-nya ada di mana, portnya berapa. Jadi nanti mudah ketika ingin melakukan maintenance ataupun troubleshooting. Ini saya coba isi, tekan installernya ini ya, panjang FO misalkan 50. Routernya ini karena belum ada, saya coba tambah dulu ya di inventory, misalkan Huawei, tambah kategori baru, belum ada kategori router ya, jumlahnya 1, akan harga per unitnya 100.000, tanggal pembeliannya
misalkan tanggal 12 Oktober, statusnya misalkan submit. Sudah berhasil, datanya sudah terlihat di sini. Nah, ini kan tersedianya 1, terpakainya 0 karena belum digunakan. Nah, ketika kita misalkan ini harus kita refresh dulu ya. Nah, isi lagi tanggal pemasangannya, panjang evo tadi 50. Nah, ini routernya tadi yang sudah kita input Huawei. Nah, MAC address-nya berapa, ini ODP, portnya berapa nih, dia masuk misalkan port 1, tinggal di submit. Nah, sudah berhasil. Coba kita lihat datanya. Nah, ini tadi data pelanggan yang kita sudah buat ya, tes, namanya tes. ID-nya tergenerate atau dibuat otomatis seperti ini. Kita lihat detailnya. Nah, ini nama tes, emailnya ini, username dan juga passwordnya test user atau pass user. Add-onnya 0 ya karena tidak milih add-on. Tagihannya segini, ini tagihan bulanan, poinnya kosong, sistem aktif kosong karena belum ada pembayaran. Sales code ini kosong, jadi gunanya untuk mitra ya, untuk menghitung poin dan juga bagi hasil ke mitra. Installernya siapa tadi ya, ada diisi. Ini instalasi date-nya 19 Oktober, FO nya 50 meter, bisa dilihat di sini tuh. Nah, misalkan kita ingin ingin tambah add-on, misalkan di kemudian hari pelanggan ingin tambah add-on, belum ada add-on, kita bikin add-on terlebih dahulu. Ini tambah misalkan STP, harganya misalkan 50.000. Dari refresh dulu, dan kita tambah add-on STB. Nah, jadi nanti si pelanggan dengan ID ini ada tambahan add-on STB 50.000 per bulan. Nah, di sini kita bisa lihat performa ini tagihan ya, jadi invoice tagihan pelanggan. Di sini kita bisa jika pelanggan bayar offline, kita bisa klik bayar, nanti otomatis akan melunasi tagihan pelanggan dan pelanggan nanti akan aktif untuk mengisi internetnya. Kita juga bisa lihat seperti apa tagihannya. Nah, ini tagihannya. Nah, jadi tagihan bulanannya segini, ada tambahan add-on ya, instalasinya ada PPN 22.000 totalnya. Nah, kalau invoice, nah karena di sini belum ada pembayaran dari customer, jadi belum ada. Coba kita di proforma kita coba bayarkan. Nah, akhirnya bisa diedit juga ya. Jadi jika kita ingin mengedit tagihan pelanggan, misalkan pelanggan sebelumnya ada kendala selama beberapa hari, misalkan 10 hari atau 5 hari, kita yang kasih diskon tagihannya tadi 150, jadi dikurangi 50.000. Nah, tapi ini tidak bisa langsung kita save ya, kita harus masukkan juga nilai tagihannya 150.000 dan biaya instalasinya misalnya kita save. Jadi total tagihan pelanggan untuk di bulan ini Oktober 100.000. Nah, coba kita lihat ya. Nah, jadi total jadi 166.500 rupiah, karena kan tagihan bulan ini 150.000, STB 50.000, ada diskon 50.000, jadi ditambah PPN jadi 166.000. Kita
bisa print ataupun cetak, di mana PDF untuk cetak. Tadi di performa kita coba bayar ya untuk melunasi tagihan. Nah, ini sudah sukses ya. Kita coba lihat ke invoice. Nah, sudah ada kan? Sudah muncul invoice pelunasan. Kalau tadi performa invoice lagi ini pelunasan, kita bisa lihat. Nah, di sini pelunasannya. Invoice ini berlaku sebagai bukti pelunasan. Ini ada nomor invoice-nya, nomor pembayarannya. Gitu. Lalu extend, kita bisa menambahkan masa aktif pelanggan karena alasan tertentu, misalkan pelanggan minta diaktifkan sementara 1 hari padahal dia belum bayar. Kita bisa tambah 1 hari alasan permintaannya. Atau pelanggan minta tambah 1 hari untuk internetnya digunakan sebagai pembayaran. Misalkan pelanggan nggak punya pulsa, ingin beli pulsa lewat internet, kita diaktifin dulu sementara 1 hari untuk bayar tagihan, tambah 1 hari. Edit pelanggan. Nah, jadi selanjutnya untuk menu import ini kita bisa menambahkan customer lebih dari 1 melalui Excel. Nah, di sini kita bisa pilih filenya lalu upload. Tapi sebelumnya kita download terlebih dahulu template-nya. Nah, ini contohnya ya, contoh template-nya. Ini tinggal diikuti saja, misalkan kita ingin tambah berapa pelanggan, 100 pelanggan langsung bisa. Tapi ini untuk ID pelanggan, ini bisa dikosongkan. Jika dikosongkan nanti aplikasi akan membuatnya secara otomatis, termasuk username dan juga password pribadi. Tapi jika kita ingin menambahkan sesuai dengan kemauan kita, tidak mengikuti aplikasi, diisi saja. Ini namanya siapa, layanan data ini berapa, emailnya, gitu ya. Ini masa aktifnya pelanggan. Jadi misalkan kita ingin pindahkan data pelanggan dari aplikasi yang lama ke aplikasi yang baru. Jadi ada pelanggan existing yang sudah berjalan berapa hari atau berapa lama, karena kan tidak mungkin ketika langsung pindah ke aplikasi ini harus ditagih lagi dengan pembayaran atau tagihan baru. Kita tambahkan masa aktifnya saja, misalkan di aplikasi yang lama atau pelanggan ini sudah berjalan 10 hari, berarti kita input 20 hari sisa masa aktifnya. Jadi ketika si pelanggan udah migrasi ke aplikasi ini, langsung otomatis menyesuaikan masa aktifnya di pelanggan. Ini kita langsung coba upload. Jadi saya simpan di desktop. Open, upload, berhasil. Nah, sudah masuk ya. ID segini yang tadi di aplikasi. Itu username tes. Passwordnya dibuat otomatis oleh aplikasi. Ekspor untuk mengekspor data pelanggan yang ada di aplikasi ke Excel. Kalau sinkron ini untuk sinkronisasi atau menyamakan data aplikasi dan juga mikrotik. Walaupun sebenarnya sudah otomatis ya, ketika si pelanggan melakukan pembayaran, otomatis data pelanggan yang sebelumnya tidak ada langsung terinput ke mikrotik gitu. Ini dibutuhkan jika misalkan ketika nantinya tidak sama seperti itu. Baik, cukup mungkin untuk tutorial atau cara penambahan data customer ya, seperti itu.